ingat kembali. Mari kita koreksi kembali. Allah menciptakan diri kita ialah hanya untuk menyembah kepada Allah. Yakni dalam Al-Quran dijelaskan bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk menyembahku kepada Allah. Ketika engkau menyembah kepada Allah, patuh tunduk dengan perintah Allah, Allah akan sayang kepada diri kita. Tetapi kalau engkau tidak menyembah Allah, tidak nurut, tidak bakti, tidak taat kepada Allah, maka siap-siap azab Allah akan menghampiri kita. Hadirin rahimahullah, sudah sejauh manakah rasa ibadah kita kepada Allah, rasa ta'abud kita kepada Allah, rasa sesembahan kita kepada Allah, rasa memasrahkan diri kita kepada Allah, sudah sejauh manakah? Apakah sudah maksimal? Apakah masih belum? Apakah masih terlalu sangat jauh daripada kata saya telah menyembah kepada Allah? Apakah cukup dengan sholat saja, sementara saudara-saudara kita masih banyak yang menangis kelaparan? Apakah cukup dengan kita memperbanyak tahajud, memperbanyak sholawat, sementara anak yatim, orang-orang fakir masih terabaikan? Tentunya itu semua masih belum termasuk ke dalam kategori orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, untuk ibadah di sini kita sebagai manusia, di dalam Al-Quran diterangkan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Kata Allah di dalam Al-Quran, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, engkaulah yang memerlukan Allah, engkaulah yang membutuhkan Allah. Cuman kayaknya kita tidak butuh sama Allah, seolah-olah tidak butuh sama Allah, padahal kita yang butuh sama Allah, bukan Allah yang butuh sama kita. Allah tidak disembah oleh kita, tidak akan hilang kemuliaan Allah. Allah akan menjadi yang maha mulia, Allah akan menjadi yang maha agung, Allah akan menjadi yang maha tinggi. Kalau toh kita tidak menyembah kepada Allah, maka tolak ukurnya di sini, siapa yang butuh adalah diri kita yang butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak butuh. Mau engkau mau ibadah, mau engkau mau tidak ibadah, terserah. Artinya kekuasaan Allah, keagungan Allah itu tetap dia maha tinggi, maha agung. Kalaupun seorang manusia ini tidak ibadah kepada Allah, untuk apa kita ibadah kepada Allah? Untuk diri kita. Karena ketika kita ingin mencari jalan kebaikan, maka dekatkanlah diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kebaikan akan selalu bersama-sama dengan kita. Maka kita memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah kepada Allah. Maka bentuk ibadah ini bukan hanya sholat saja, akan tetapi ibadah ini banyak meliputi satu amal soleh
Ya, satu amal soleh, kasih mengasihi terhadap sesama, rahman rahim terhadap sesama. Maka daripada itu kita ini yang butuh terhadap Allah Subhanahu, bukan Allah yang butuh terhadap kita. Kenapa seperti itu? Ya kita sifatnya sifat yang maha kuat. Allah itu maha kaya, maha tercukupi. Kita yang tidak tercukupi, yang kekurangan, ya kita yang membutuhkan kepada Allah. Kenapa seperti itu? Wallahu huwal ghaniyul hamid. Karena Allah ialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Apakah kita dengan tidak menyembah Allah, Allah tidak akan kaya? Tetap Allah maha kaya. Apakah kita tidak memuji kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah? Apakah Allah itu turun sifat terpujinya? Tidak, Allah masih tetap terpuji, maha terpuji. Maka tolak ukurnya adalah jikalau engkau ingin dipuja, ingin dipuji, maka engkau memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah hidupmu akan terpuja, akan terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu tidak melihat rupamu, wahai kawan, tidak melihat rupamu, wahai saudaraku, tidak melihat jasamu, wahai saudara-saudaraku. Lakin Allah yang dulu fi qulubikum, Allah itu melihat hatimu. Hati yang mana? Hati yang taat, hati yang patuh, hati yang selalu cinta kepada Allah, hati yang selalu qad aflaha man tazakka, yang selalu bersih hatinya, yang selalu memuja Allah hatinya. Itu yang Allah harapkan dalam kita. Yang Allah lihat adalah hati yang bersih, hati yang selalu berzikir kepada Allah, selalu mengucapkan, memanjatkan asma-asma Allah di setiap langkah. Insya Allah hidupmu akan selamat, akan selamat sentosa dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa